Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa sirajil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi al-athari hamma ba'd. Hadirin rahimahumullah, kali ini Al-Bagir ingin menjelaskan tentang Asmaul Husna. Salah satu namanya yaitu Ya Qawiyyu Ya Matin. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kokoh. Ya, keutamaan atau fadilah daripada asma ini jika kita berpikir dengannya banyak sekali ya. Di antaranya sedikit saja Bagir menjelaskan, tidak semua ya, nanti tidak cukup waktunya. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab mengatakan, awat lisanak an yakul ya qawiyyu ya matin inda awali tirab di qalbik. Ketika engkau mulai gelisah, biasakanlah langsung mengucap ya qawiyyu ya matin ya. Kemudian kalimatus sakinin nafas, bisa menenangkan batin kalau kita dawamin asma ini. Lalu yusab bitir roh, menguatkan jiwa. Lanjut, fatasfa waswasati syaitan, dan bisa menghilangkan waswas daripada syaitan dan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi kalau kita nih mulai gelisah, resah, takut, kalau mulai terganggu, maka bacalah asma Ya Qawiyyu Ya Matin, bisa menghilangkan perasaan itu semua ya. Lalu berikutnya fadilah daripada asma Ya Qawiyyu Ya Matin ini, haibah indanas, terlihat berwibawa di kalangan manusia. Jadi orang kalau baca Ya Qawiyyu Ya Matin ini akan mendapatkan kewibawaan dengan sendirinya yang Allah berikan kepadanya, tentunya dengan istiqomah mendawamkannya ya. Al-Imam Ahmad Arifai mengatakan, la quwwa illa billah man arafa rabbahu wa qawiyyul matin. Barang siapa yang menanamkan dalam hatinya bahwasanya Allah itu maha kuat, Allah itu maha kokoh, khaffahu dulum wa ahabbahu dhaif wa tu'anna bihil khaif. Orang yang kalau di hatinya kokoh, gak ada yang ditakuti kecuali Allah, kekuatan dan kekokohan hanya milik Allah Jalla Jalaluh, maka ketahuilah kezaliman akan takut dengan dia. Orang yang mengamalkan asma Ya Qawiyyu Ya Matin, dan orang yang takut akan merasa tenang duduk dengan dia. Kenapa? Ya karena aura kekuatan di dalam diri orang tersebut sangat kokoh, dan dalam dirinya tertanam sifat al-qawi al-matin, sehingga buat sandaran orang-orang yang lemah, orang-orang yang takut itu asik gitu loh, duduk bareng dengan orang yang selalu mendawamkan asma Ya Qawiyyu Ya Matin. Seneng aja gitu ya, ngopinya enak gitu ya kalau duduk bersama dengan dia. Kemudian selanjutnya, min afdolis sila, sebaik-baik pedang, senjata yang paling baik adalah Ya Qawiyyu Ya Matin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, laisa lil madlumi sila aqwa min Ya Qawiyyu Ya Matin. Tidak ada senjata yang paling kuat bagi orang yang terzalimi kecuali ketika membaca Ya Qawiyyu Ya Matin. Kita nih kalau lagi didolimi orang, gak usah ngelawan ya, gak usah bales. Kalau
kita diam, maka Allah akan tolong kita. Allah turun tangan untuk membantu kita. Tapi kalau kita balas, ya sudah, itu namanya jual beli. Kita dicaci, balik nyaci. Kita didolimi, ngebales, gitu ya. Tapi kalau kita didolimi orang, terus kita sabar, maka Allah akan beri kita pahala. Dan Allah sudah menyiapkan orang yang mulutnya busuk, orang yang mulutnya jelek, orang yang nakal, orang yang zalim, orang yang maaf, yang bajingan, untuk jadi wakil kita, ya. Untuk apa? Untuk menyerang orang yang memusuhi kita. Karena Allah paling nggak suka dengan yang namanya kezaliman. Ketika ada orang yang nanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beruntung sebelah kanan dan orang yang celaka di sebelah kiri. Terus ditanya, ya Rabb, man aman anta, bersama siapakah engkau wahai Rabbku? Maka Allah menjawab, aku bersama hambaku yang terzalimi. Nah, jadi hati-hati sama orang yang lagi terzalimi. Doanya cespleng, karena Allah mendengarkan, ya. Allah bersamanya, ya kan. Jadi doanya langsung kabul biasa. Jadi hati-hati, ya, jangan nyakitin orang kita nih. Apalagi misalnya kalau dia didolimi, terus gak banyak ngomong, itu bahaya. Tapi kalau orang didolimi terus dibalas, aman, masih aman, ya enggak? Seperti ada ceritanya, satu orang ibu-ibu tua, beliau selalu mendawamkan Bismillahirrahmanirrahim, sama asma yang ada di Asmaul Husna juga kan. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Suatu saat rumah beliau ini kemalingan, ya. Malingnya ini memang dari kampung sebelah mau nyolong sapi, nyari-nyari di kampung tersebut, tiap rumah diintip ada yang miara sapi enggak. Ternyata tidak ada. Sudah kesana kesini nggak ada yang miara sapi yang mau dicolong, ya kan. Akhirnya terakhir masuklah ke rumah ibu itu, ngecek ada sapi nggak ada. Adanya apa? Ayam. Malingnya mikir, daripada pulang nggak bawa sapi, lumayanan dah nggak bawa apa-apa, ya kan. Ayam dimbat, ya kan, lumayan ada telurnya lagi 3, ya kan. Disikat samanya, curi. Dan ibu ini adalah seorang yang miskin, ya, nggak punya apa-apa. Tiap hari makannya cuma nasi sama garam, kecuali kalau pas ayamnya telur, maka pada saat itu dia makan nasi sama telur, ya kan. Akhirnya apa, ibu ini susah, besoknya dilihat ayamnya sudah hilang, ya kan. Pasrah dah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mau gimana lagi, dikejar gak mungkin, orang udah tua, bawa tokat lagi, ya kan, susah. Malingnya udah jauh, ya kan. Udah pasrah sama Allah, sabar. Nah, ketika itu ayam yang dicorong sama malingnya itu disembelih, terus dimasak apa kan nggak tahu, dibakar nggak tahu digoreng. Pokoknya yang makan daging ayam tersebut di mukanya tumbuh bulu ayam, ya kan. Maling itu tumbuh mukanya bulu ayam, dibawa ke dokter nggak bisa ngobati, dicukur tumbuh lagi bulu ayam, bukan bewok, bukan jenggot, tapi bulu ayam. Akhirnya kemana? Lari dia ke orang pintar. Sama orang pintar ditanyain dia, kenapa ente ini? Apa yang ente lakukan? Ah, enggak Ustaz, karena nggak ngelakuin apa-apa, kata dia. Lalu sudah jujur saja, kata Ustaz, apa yang ente lakukan? Iya Ustaz, kemarin anak maling ayam, katanya. Maling ayam. Nah, kata Ustaz itu berarti orangnya nggak balas. Orang yang dimalingnya itu nggak balas, nggak nyaci, kata dia. Terus gimana dong Ustaz?
Maka kata ustaznya ada 2 cara. Pertama, ente minta maaf kepada ibu itu. Ya nggak mungkin tuh Ustaz, katanya. Bisa dikeroyok orang banyak anak kalau ngaku maling, katanya. Lalu, ya sudah ada cara kedua. Buat yang dicuri ayamnya itu mencaci ente. Insya Allah bisa kalau itu, saya coba, kata malingnya. Akhirnya apa? Besoknya nyuruh temennya, ngutus temennya datang ke rumah ibu itu. Dan temennya ini tahu ayam yang dicurinya kemarin, cuman dia nggak ngikut makan, jadi masih selamat, dia nggak keluar bulu ayam di mukanya. Datang ke rumah ibu itu, Assalamualaikum. Iya, ibu. Iya, ada apa? Katanya. Jadi gini bu, ada anak saudagar kaya, dia nyari ayam yang sifatnya begini. Ya misalnya kepalanya warna bulunya putih, tengahnya hitam, belakangnya merah, cucuknya panjang sampai perapatan waiki, mungkin gitu kan ciri-cirinya. Ya, kalau ada bu, ini mau ditukar sama 10 ekor sapi. Ya Allah, kata ibu ini, ayam yang ente sebutin tadi itu persis dengan ayam mana yang hilang kemarin, katanya. Ya kan? Loh bu, katanya, malah dipanas-panasin sekalian. Gimana ini? Eman-eman bu, sayang dong. Mau ditukar sama 10 ekor sapi loh bu, katanya. Kok bisa hilang, katanya. Iya nih, katanya. Malingnya kurang ajar, kata ibu. Setan, bajingan, nggak tahu orang tua susah, kata dia. Maka apa akhirnya? Temannya yang di sana langsung rontok bulu ayam di mukanya. Kenapa? Karena udah dibalas, ya kan? Nah orang yang terdolimi terus dia balas, maka Allah nggak ikut campur lagi, stop, ya kan? Nggak ikut urusan itu lagi. Allah Ta'ala sudah lepas tangan karena sedang bertransaksi jual beli, ya kan, yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau dia jual kita diem, maka Allah masih membantu kita, ya kan, dengan caranya. Pokoknya intinya kalau didolimi terus kita diem, maka hati-hatilah orang tersebut, apalagi dia ngadunya sama Allah. Selagi didolimi diem, sabar, ngadu sama Allah, ya Allah tolong ya Allah karena gini sudah itu doanya cesbah. Itu bahaya luar biasa, ya. Efek daripada orang yang menzoliminya itu langsung kena biasanya. Itu ya kira-kira. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin segitu dulu ya, sedikit penjelasan daripada Asma ya Qawiyu ya Matin. Kalau mau tahu lebih lanjut berapa hitungannya yang dibaca, ya kan, terus waktunya kapan, ya nanti aja, ya kan, kita bahas lagi. Atau datang ke markas sambil ngopi, enak, ya kan, secangkir kopi dawa lagi, wah top dah. Mudah-mudahan kita semua bisa terus mengamalkan Asmaul Husna, tetap istiqomah dalam berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah selalu tolong kita, keluarga kita, dan penuh dengan barokah dalam hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.